Pernah nggak sih ngerasa pikiran itu kok kayak tumpul banget? Fokus gampang buyar, terus tahu-tahu tangan udah otomatis aja scrolling HP, padahal nggak niat. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, kita bakal bahas fenomena yang mungkin jadi biang keroknya, yaitu brain rot. Anda ngerasa nggak sih, otak tuh kayak nggak setajam dulu? Seolah-olah ada kabut gitu yang halangin pikiran jernih Anda. Atau pas lagi coba fokus ngerjain sesuatu, baru sebentar perhatian Anda udah pecah kemana-mana. Dan ini nih yang paling sering kejadian. Tanpa sadar, tahu-tahu udah berjam-jam aja nge-scroll media sosial. Kayak autopilot gitu ya? Nah, kalau jawaban Anda iya untuk semua pertanyaan tadi, ada kemungkinan Anda mengalami yang namanya brain rot. Dan ini bukan istilah bercandaan loh. Anggap aja ini kayak virus yang pelan-pelan, tapi pasti merusak kemampuan otak kita buat berpikir. Jadi, apa sih sebenarnya brain rot itu? Biar kita luruskan ya, ini tuh bukan sekedar tren atau meme yang lagi rame di internet. Ini adalah fenomena psikologis yang beneran terjadi dan dampaknya nyata ke banyak orang. Gampangnya gini, brain rot itu sebuah kondisi di mana otak kita pelan-pelan kehilangan kemampuannya buat fokus dan mikir kritis. Ini bukan penyakit medis ya, tapi lebih ke akibat dari banjir dopamin yang kita dapat terus-terusan setiap hari. Otak kita itu sekarang lagi diprogram ulang tanpa kita sadari. Banjir dopamin dari konten-konten pendek yang kita tonton tanpa henti, kayak di TikTok, Reels, atau Shorts, bikin otak kita jadi terbiasa sama rentang perhatian yang super singkat dan cuma bisa nerima informasi receh yang nggak penting. Coba deh ingat-ingat lagi, zaman sekolah dulu, kita bisa kan fokus dengerin guru ngejelasin pelajaran selama 1 jam penuh? Bandingin sama sekarang, nonton video 15 detik aja rasanya udah lama banget dan bawaannya pengen ngegeser. Ini bukan soal kebiasaan aja, tapi ini perubahan mendasar di cara kerja otak kita. Dan jangan pernah anggap sepele ya. Ini dia 4 dampak paling merusak dari brain rot yang benar-benar bisa menghancurkan berbagai aspek penting dalam hidup Anda. Dampak yang pertama, dan kayaknya ini yang paling kita semua rasain, adalah hancurnya kemampuan kita buat fokus dan berkonsentrasi. Siklus ini pasti akrab banget kan? Niatnya mau fokus belajar atau kerja, tahu-tahu udah lewat aja beberapa jam cuma buat scrolling. Otak kita jadi gatel gitu, selalu nyari-nyari distraksi tiap 5 menit. Ya gimana mau produktif? Lanjut ke dampak kedua. Nggak cuma fokus yang hancur, brain rot juga bikin kita jadi malas mikir. Kita jadi kehilangan kemampuan buat berpikir kritis. Karena udah terlalu biasa disuapin konten-konten ringan yang nggak perlu mikir, giliran dihadapkan sama sesuatu yang butuh pemikiran mendalam, otak kita langsung nolak. Akibatnya, kita jadi gampang banget kepancing emosi sama hal-hal sepele, kayak debat soal tren fashion, daripada mikirin hal yang beneran penting. Sekarang dampak yang ketiga. Dan yang ini, jujur, mungkin yang paling bahaya buat masa depan kita. Kreativitas dan ambisi kita pelan-pelan mati suri. Logikanya sederhana. Kalau setiap ada waktu luang langsung diisi dengan scrolling, kapan otak kita punya waktu buat diem, buat mikir, buat berimajinasi? Dopamin instan dari medsos bikin hal-hal yang butuh usaha, kayak baca buku atau belajar hal baru, jadi terasa ngebosanin banget. Ujung-ujungnya mimpi ya cuma jadi mimpi, hidup nggak ada kemajuan. Dan dampak terakhir yang nggak kalah seriusnya adalah efek buruknya ke kesehatan mental kita. Kayaknya kita semua tahu soal ini. Media sosial itu udah kayak panggung perbandingan yang nggak ada habisnya. Kita lihat pencapaian orang lain yang seringkali cuma bagian bagusnya doang, dan tanpa sadar kita jadi terus ngebandingin diri. Standar kebahagiaan kita jadi nggak realistis, dan akhirnya memicu kecemasan dan depresi. Oke, cukup horornya. Ada kabar baiknya kok. Brain rot ini bukan hukuman seumur hidup. Kondisi ini bisa diperbaiki, Anda bisa ambil alih lagi kendali atas pikiran Anda. Begini caranya. Ini dia 4 langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Pertama, bersihin algoritma medsos Anda. Jangan pasif. Kalau lihat konten sampah, langsung klik tidak tertarik. Dengan gitu, Anda ngelatih platform buat nyajiin konten yang lebih berkualitas. Kedua, latih lagi fokus Anda. Anggap aja fokus itu kayak otot. Kalau nggak dilatih, ya bakal lemes. Coba mulai dengan meditasi atau paksain baca buku 10 menit aja setiap hari tanpa ada gangguan apapun. Ketiga, batasi penggunaan medsos pakai aturan yang tegas. Contohnya, nggak boleh scrolling sebelum semua kerjaan penting hari itu beres. Terakhir, ubah waktu gabut jadi waktu produktif. Daripada scrolling, coba deh pakai waktu luang itu buat belajar skill baru yang emang Anda minati. Pada akhirnya, semua ini kembali ke diri Anda sendiri. Anda yang pegang kendali, Andalah yang memilih jalan mana yang mau diambil. Jadi, pertanyaannya sekarang simpel aja. Apakah Anda mau terus-terusan ngebiarin fenomena ini ngerusak potensi Anda? Atau Anda mau ambil langkah buat berubah, mulai dari hari ini juga?
Keputusannya 100% ada di tangan Anda.